Seorang siswa lugu yang kehidupannya selalu ditindas, dihina, dibully, dan ditendang membuatnya menjadi menderita. Setiap hari dia menangis merasakan sakitnya hati atas ketertindasan ini. Dan pembulian ini telah mengubah mentalnya menjadi hancur, sehingga ambisi keberlanjutan hidupnya akan ia habiskan untuk memikirkan rancangan balas dendam bagi para siswa yang selalu membulinya ini. Karena kali ini gue akan membawakan sebuah film tentang sekolah yang menceritakan siswa culun yang selalu dibully hingga menderita, pokoknya parah cuy. Hingga suatu ketika ia pun memutuskan untuk pindah ke daerah jauh untuk bersekolah di tempat baru. Berharap di sekolah barunya itu ia tidak akan dibully lagi. Tapi ternyata tidak sesuai ekspektasi, sebab sekolah barunya itu merupakan sekolah konflik sekaligus sekolah yang memiliki angka bullying yang tinggi. Namun untungnya di kota itu si culun ini malah memiliki nama yang hampir sama dengan sang penguasa di kota yang memiliki julukan sang harimau putih. Alhasil saat ia pindah ke sekolah barunya, dirinya itu malah dihormati dan ditakuti karena dianggap itu si harimau. Dan kini ia pun harus berpura-pura menjadi si harimau putih agar tidak dibully. Akankah ia mampu bertahan sebab kesehariannya yang harus diisi dengan tantangan baku hantam. Dan harus memimpin sekolahnya juga dari tawuran antar sekolah. Madep pokoknya. Seperti biasa siapkan udut dan kopanya dulu. Dan inilah Boyhood 2023. Berlatar pada tahun 80-an, film dibuka dengan diperlihatkannya sebuah sekolah SMA. Dan kita pun akan diperkenalkan dengan salah satu murid di sana yang bernama Byung-tae. Terlihat dari wajahnya, dia merupakan siswa culun dan juga penakut. Rupanya benar kalau dia memanglah sangat culun sebab selama bersekolah dirinya itu selalu menjadi target bulian oleh para murid di sekolahan. Saat itu Pak Guru sedang memulai jam pelajaran dan menyuruh para murid untuk memperhatikannya. Tapi di tengah pelajaran, Pak Guru pun malah memanggil 3 murid nakal untuk maju ke depan akibat ketahuan sedang mengobrol di saat materi pembelajaran sedang diberikan. Lalu Pak Guru pun langsung menghukumnya dengan memukuli pantat mereka tepat di hadapan para murid. Dan sontak saja mereka yang melihatnya pun langsung tertawa. Begitu juga dengan Byung-tae yang ikut menertawakannya. Hingga saat jam istirahat tiba, ketiga siswa nakal tadi yang merasa tidak terima menyuruh para murid yang menertawakannya tadi untuk pergi ke toilet. Yang dimana saat di toilet mereka langsung menghajar dan memukuli siswa yang telah menertawakannya itu. 도대체 뭐가 웃겼던 겨? 아니 내 발음이 웃겼던 겨? Tidak lama kemudian datanglah Byung-tae ke toilet dengan laganya yang gagah seolah ingin membantu mereka yang tengah dipukuli. Namun ternyata Byung-tae datang ke sana karena ingin kencing saja. Namun sialnya salah satu dari mereka langsung menarik dan menghajar Byung-tae juga. Sebab mereka juga yang mengetahui kalau Byung-tae telah menertawakannya tadi. Terlihat Byung-tae pun dipukuli oleh mereka habis-habisan tanpa ada perlawanan sedikit pun. 뭔 말이야? 아주 소박해. 안 맞고 사는 거. Ketika di rumah, Byung-tae dan ibunya dibangunkan oleh ayahnya dan menyuruhnya untuk segera berkemas. Sebab sang ayah yang mengajak mereka untuk pindah rumah ke daerah Buyo. Lantaran dirinya yang sedang mendapatkan masalah akibat telah melakukan pelestarian hutan ilegal. Dan singkatnya mereka pun telah sampai di daerah Buyo. Mereka pun langsung disambut hangat oleh keluarga teman ayahnya. Tidak lupa kita akan diperkenalkan dengan putri teman ayahnya Byung-tae yang bernama Jiong. Yang mana Jiong ini merupakan teman kecilnya Byung-tae. Setelah itu mereka pun makan malam bersama. Lalu sang ayah memberitahukan bahwa mereka akan tinggal di sini. Maka dari itu Byung-tae pun mau tidak mau harus bersekolah di sini juga untuk melanjutkan pendidikannya. Ketika sedang makan malam, tiba-tiba saja datang seorang polisi ke sana. Melihat hal itu tentu saja ayahnya Byung-tae panik sebab ia yang menduga kalau polisi itu ingin menangkapnya. Namun untungnya dugaannya itu salah sebab pak polisi yang hanya ingin mampir saja untuk menyapa tetangganya yaitu teman ayahnya Byung-tae. Di keesokan harinya Byung-tae disuruh oleh mamahnya untuk membeli beras ke warung. Namun bukannya pergi ke warung, ia justru malah mampir dulu ke warnet untuk bermain game Tekken. Di sana ia pun ditantang bermain game Tekken oleh 2 bocil SMP. Di waktu yang sama kita pun akan diperkenalkan dengan seorang murid berandalan bernama Geong.
Namanya juga berandalan, sudah pasti kesehariannya itu diisi dengan baku hantam saja. Dan ia merupakan siswa dari Asan yang hampir menaklukkan semua sekolah yang ada di daerah itu. Saking kuatnya Geong ini telah mendapatkan julukan si harimau putih dari Asan. Dan karena itulah namanya menjadi sangat terkenal sekali di kalangan semua sekolah dan para berandalan. Ketika itu ia sedang pergi ke sebuah kolong jembatan untuk berkelahi melawan 3 orang. Sesuai dengan julukannya, Geong dengan sangat mudahnya menghabisi mereka bertiga. Setelah menghabisi lawannya, Geong selalu melakukan sebuah kebiasaan dengan tangannya yang lecet sambil sebat, yang mengartikan bahwa dialah yang terkuat dan tidak akan mungkin terkalahkan oleh siapapun. Balik lagi kepada Beong Tai yang masih sedang asik bertanding game Tekken dengan 2 bocil SMP yang telah menantangnya tadi. Hingga setelah cukup lama bermain, akhirnya Beong Tai berhasil mengalahkannya, yang membuat si 2 bocil itu marah dan menantang Beong Tai untuk baku hantam saja. Namun karena jiwanya yang memang penakut, Beong Tai pun malah kabur menggunakan sepedanya daripada harus baku hantam dengan mereka. Di tengah pelariannya itu ia tidak sengaja berpapasan dengan sebuah mobil merah yang menggerung-gerungkan mobilnya, sehingga mobil itu mengeluarkan asap tebal yang mengganggu penglihatannya Beong Tai. Ketika keluar dari asap itu, ia pun sangat terkejut sekali saat di hadapannya ada seorang pria yang sedang merokok. Melihat hal itu, ia pun langsung mengerem sepedanya dengan kencang, yang membuat dirinya pun langsung ngacleng dan menimpanya, yang membuat si pria itu terbentur keras akibat tertimpa oleh Beong Tai, bahkan sampai mengalami pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Tapi yang membuat kita terkejut adalah kalau si pria yang ditubruk itu ternyata adalah Geong, cuy, si harimau putih dari Asan. Untungnya Beong Tai sendiri hanya mengalami luka kecil saja, dan terlihat ia yang sedang khawatir sekaligus merasa bersalah karena telah membuat orang lain pingsan. Tidak lama kemudian dokter pun datang ke sana untuk menggeledah jaketnya Geong untuk mencari identitasnya. Hingga Pak Dokter pun berhasil menemukannya dan melihat kalau nama si pasien yang sedang koma itu bernama Geong. Di keesokan harinya, murid SMK Pertanian sedang sibuk membicarakan tentang si harimau putih yang rumornya akan pindah ke sekolah mereka pada esok hari. Tentu saja mereka pun ketakutan dan khawatir sebab berandalan yang mereka takutkan selama ini malah akan satu sekolahan. Namun meskipun begitu, mereka belum mengetahui pasti nama asli dari si harimau putih ini, apakah Beong Tai atau Geong Tai. Sebab mereka yang belum pernah bertemu dan tidak mengetahui wajahnya juga. Lalu Shin pun berpindah kepada Beong Tai lagi yang sedang murung kepada ayahnya, karena dia yang tidak ingin melanjutkan sekolahnya, karena dia takut kalau dirinya akan dibully di sekolahan barunya ini. Namun sang ayah menasehatinya sambil memberikan cara agar tidak dibully, yaitu Beong Tai harus berlagak polontong dan menantang para siswa di hari pertama sekolahnya nanti, agar dirinya itu tidak dibully. Dan keesokan harinya sang ayah meminta bantuan polisi untuk mau mengantar Beong Tai pergi ke sekolah barunya. Hal itu dilakukan untuk membohongi para murid SMK Tani kalau Beong Tai si murid baru adalah anak polisi, untuk membuat para murid tidak akan ada yang berani menyentuh apalagi mengganggu Beong Tai. Untungnya si Pak Polisi pun mau dan langsung mengantar Beong Tai ke sekolah barunya, yang ternyata Beong Tai akan bersekolah di SMK Petani. Sesampainya di sana, ia pun turun dari mobil sembari berjalan dengan gaya cool dan polontong. Ketika di kelas, ia pun langsung memperkenalkan dirinya kepada para murid. Mendengar hal itu, para siswa hanya bengong ketakutan saja sebab mereka yang menduga kalau Beong Tai adalah si harimau putih dari Asan. Sedangkan Beong Tai sendiri malah dibuat kebingungan dengan para murid terlihat sangat ketakutan saat melihatnya. Lalu ketika sedang duduk di bangku, ia pun teringat dengan pesan ayahnya semalam yang menyuruhnya untuk berlagak pelontong untuk membuat para murid ketakutan dengannya. Hingga saat Pak Guru telah pergi, ia pun langsung maju ke depan sambil menantang para murid untuk berkelahi dengannya. Walaupun begitu, dalam hatinya ia sangat ketakutan sekali jika para murid ada yang menerima tantangannya itu. Namun siapa sangka semua murid yang mendengarnya pun langsung menunduk pandangannya karena ketakutan.
Tentu saja Beong Tae pun menjadi tambah kebingungan lagi mengapa orang-orang itu sangat takut kepadanya. 아유, 응냐고. Kemudian ia pun kembali duduk ke bangkunya lagi dengan penuh kecemasan. Di suasana yang hening ini, seorang siswa culun bernama Hosuk terus memandangi wajahnya Beong Tae. Sebab ia yang merasa curiga kalau Beong Tae bukanlah si harimau putih yang sering dirumorkan itu. Yang ternyata kemarin Hosuk tidak sengaja melihat Beong Tae yang sangat ketakutan sekali ketika ditantang gelut oleh dua bocil SMP di warnet. Menyadari hal itu, Hosuk pun mencolek Beong Tae untuk memastikannya. Tapi ketika akan ngomong, Hosuk pun malah langsung dimarahi oleh teman sebangkunya untuk jangan mengganggu Beong Tae. 에이, 이둘 중에 하나도 속해 있어. 오락실에서. 내지 마라, 미친 새끼. Di waktu istirahat, segerombol siswa berandal alias gegeduk di sekolah ini berencana akan masuk ke kelasnya Beong Tae. Tapi mereka dicegah oleh Hosuk yang memberitahukan kalau Beong Tae si harimau putih telah berada di kelasnya. Sontak saja mereka pun langsung bersembunyi karena ketakutan. Lalu si ketua berandal yang bernama Hong memperingatkan kawan-kawannya untuk berhati-hati terhadap Beong Tae yang dianggap si harimau putih ini. Dan yang terpenting jangan sampai mengganggunya jika tidak ingin babak belur. Lantas Hong yang ketakutan pun berencana akan memikirkan cara agar bisa berteman baik dengan Beong Tae, agar ia dan kawan-kawannya tidak dihajar oleh Beong Tae itu. 야가 우리 반에 전화가 와버렸다니까. 그번에 덤비면 뭐 어쩌게 안 죽었어? 진색. 현역 건달들한테 스카우트제를 받는다고. Tidak lama dari itu Beong Tae pergi ke toilet untuk kencing. Saat di sana ia pun dibuat terkejut saat melihat Hong dan anak buahnya yang sedang menghampirinya. Seperti biasa Beong Tae yang cupu pun langsung ketakutan dan menganggap mereka ingin membulinya. Sehingga ia pun langsung berlutut di hadapan mereka. Melihat hal itu, Hong and the gang pun merasa kebingungan, yang membuat mereka pun malah ikut berlutut juga. Lalu Hong and the gang pun memperkenalkan dirinya sambil mengatakan ucapan sambutan bagi Beong Tae. Bahkan mereka juga mengundang Beong Tae pesta bersamanya untuk merayakan kedatangannya Beong Tae si harimau putih masuk ke sekolah ini. Tentu saja Beong Tae menjadi kebingungan dengan mereka yang sangat hormat kepadanya sambil menyebut namanya si harimau putih. 반가워. 이따가 수업 끝나고 나면 병원 앞에서 봐. 오늘 수업 끝나고 말이야. Sepulang sekolah, Beong Tae langsung dibawa oleh Hong ke suatu tempat. Dan seperti biasa, Beong Tae yang penakut menyangka kalau Hong and the gang akan membulinya. Tapi dugaannya salah sebab Hong yang mengajak dia untuk berpesta di sebuah kafe. Tentu saja Beong Tae pun menjadi tambah sangat kebingungan lagi. Namun ia menikmati pesta itu dan mulai berlagak pelontong agar terus ditakuti oleh mereka. Meskipun dalam hatinya itu ia tidak tahu mengapa Hong dan kawan-kawannya sangat ketakutan kepadanya. Di tengah pesta, salah satu anak buah Hong yang bernama Daejin menawarkan udut kepada Beong Tae. Akan tetapi Beong Tae malah menolak sebab ia yang tidak merokok. Yang membuat Daejin pun mulai merasa curiga dengan Beong Tae ini. Sebab si harimau yang selalu dirumorkan itu selalu nyebat. Tidak lama dari itu datanglah seorang wanita cantik bernama Seonhwa yang merupakan mojang dari siswi di SMK sebelah, dan kecantikannya itu telah membuat Beong Tae terpesona kepadanya. Sedangkan Hong sendiri yang melihatnya pun langsung memperkenalkan Beong Tae kepada Seonhwa. Hong pun berkata kalau Beong Tae adalah si harimau putih dari Asan. Mendengar hal itu, Seonhwa pun tersenyum tipis seolah ia juga menyukai Beong Tae. Setelah itu Hong pun bercerita bahwa ia sangat mengagumi Beong Tae yang dirumorkan pernah mengalahkan 3 sekolah sekaligus. Walaupun begitu, ia sebenarnya masih merasa penasaran dengan nama asli si harimau putih ini. Sebab rumor yang selalu ia dengar menyebutkan bahwa harimau putih itu bernama Geong Tae, bukan Beong Tae. Akan tetapi ia tidak mempermasalahkannya karena ia yang telah percaya kepada Beong Tae yang merupakan si harimau putih itu. Mendengar hal itu, Beong Tae pun langsung teringat dengan nama Geong Tae yang pernah ditabrak olehnya hingga tidak sadarkan diri. Mengingat hal itu, ia pun akhirnya tersadar mengapa mereka sangat ketakutan kepadanya. Sebab mereka yang mengira kalau dirinya itu adalah si harimau putih yang sangat ditakuti oleh orang-orang, yaitu Geong. Padahal sebenarnya mereka telah salah orang karena Geong Tae si harimau putih yang asli masih sedang mengalami koma di rumah sakit. 네 이름이 정병태인지 장병태인지
근데 이렇게 만나고 나니까 Ketika di rumah, Beongtae langsung merenung kebingungan sebab ia yang bukan si harimau putih yang seperti dipikirkan orang-orang. Namun ia juga takut dibully di sekolahnya jika mengaku kalau dirinya bukan si harimau putih. Lalu ia pun merenung kembali dan teringat dengan masa kecilnya yang pedih yang selalu mendapatkan bulian dari kecil. Mengingat hal itu, ia pun memutuskan akan melanjutkan hidupnya sebagai si harimau putih dari Asan demi tidak dibully. Keesokan harinya ketika di sekolah terlihat Beongtae and the Gang yang sedang bertanding sepak bola. Di dalam pertandingan itu Hong dan teman-temannya melakukan permainan keras dengan menendang dan menghajar lawannya agar mereka yang bisa memberikan jalan untuk Beongtae mencetak gol. Namun ketika akan menendang bola ke gawang lawan, Beongtae pun malah ditabrak oleh Hosuk hingga terjatuh kesakitan, yang membuat bola itu berhasil ditangkap oleh kiper dan tidak jadi gol. Lalu Daejin yang melihat Beongtae sedang kesakitan malah kembali curiga lagi dengan Beongtae yang bukan si harimau putih. Hingga saat di kelas, Hosuk pun meminta maaf kepada Beongtae karena telah menabraknya tadi. Dan sesudah meminta maaf, Hosuk pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya, apakah Beongtae adalah si harimau putih palsu? Sebab sebelumnya ia yang pernah melihat Beongtae lari ketakutan ketika sedang ditantang baku hantam oleh dua bocil di warnet. Tentu saja Beongtae pun langsung panik karena takut identitas aslinya terbongkar. Lalu ia pun menjawab mungkin Hosuk salah melihat orang saja. Tapi saat Hosuk akan bicara lagi, tiba-tiba Hong datang yang langsung mendegungkannya karena telah berani menginterogasi bosnya, yaitu Beongtae si harimau putih. 내가 공만 보면 흥분하는 버릇이 있어갖고 분명 네가 봤는데 너 공만 보면 흥분해서 동네 개새끼도 아니고 확실히 환상을 끝내는 새끼야. 밥 좀 먹을 때지. Rupanya pembicaraan Honsuk dan Beongtae tadi tidak sengaja terdengar oleh Daejin, sehingga Daejin pun semakin yakin kalau Beongtae adalah harimau putih dari Asan yang palsu. Untuk membuktikan kecurigaannya itu, Daejin pun mengajak Beongtae untuk pergi ke toilet. Ketika di toilet, Daejin pun memberikan satu batang rokok kepada Beongtae untuk sebat. Melihat hal itu, Beongtae pun terpaksa menerimanya dan langsung menyalakan rokok itu agar tidak dicurigai. Namun karena dirinya itu tidak terbiasa merokok, sehingga ia pun langsung batuk-batuk saat sedang menghisap rokoknya. Sontak saja Daejin pun akhirnya yakin dengan kecurigaannya bahwa Beongtae bukanlah si harimau putih dari Asan. Sebab yang ia tahu si harimau putih asli suka memiliki kebiasaan nyebat santuy dengan tangan berdarahnya. Tapi tiba-tiba saja datang Hong yang langsung memukul Daejin karena telah berani menginterogasi Beongtae ketua mereka. Lalu Hong pun meminta maaf kepada Beongtae atas kelakuan Daejin yang tidak sopan kepada Beongtae. Seperti biasa, Beongtae yang mendengarnya pun hanya terdiam kebingungan saja. 혹시 우리가 뭐 실수라도 했나? 김가리가 깜탱 돼가지고 뭐야 미친 것을. 미안하다. Ketika di kelas, Hosuk kembali menghampiri Beongtae untuk mengatakan bahwa dirinya itu mulai curiga kalau Beongtae itu bukanlah si harimau putih. Sebab Hosuk yang pernah mengawasi Beongtae ketika sedang mengobrol dengan ayahnya kalau ia takut dibully di sekolahnya. Tentu saja Beongtae pun menjadi panik lagi karena takut dihabisi oleh Hong and the Gang. Tapi Hosuk berjanji akan tetap merahasiakan identitasnya Beongtae, asalkan Beongtae mau melindungi dirinya dari orang-orang yang selalu merundungnya. Namun sialnya pembicaraan mereka tidak sengaja didengar lagi oleh Daejin yang dari tadi sedang mengawasi mereka. Mendengar hal itu, Daejin pun langsung menghajar Hosuk untuk membuktikan keberanian Beongtae apakah Beongtae akan berani menghentikan keributan ini. Di tengah keributan itu, Beongtae pun langsung menahan pukulannya Daejin untuk menghentikan keributan itu. Namun Daejin yang tidak terima menantang Beongtae untuk baku hantam di belakang sekolah. Dengan penuh kecemasan, Beongtae pun terpaksa menerima tantangan ini demi identitasnya tidak terbongkar. 그만요. 야, 오한테 지금 뭐하는 거야? 나 선배고요. 뭐 어째 한번 붙어볼까? 그래. 이놈 긴장한 겨. 그래, 씨발 거. Setelah itu mereka berdua pun langsung pergi ke belakang sekolah untuk duel. Terlihat di sana ada Hosuk dan kawan-kawan yang sedang bersembunyi dari kejauhan untuk melihat duel ini. Dan tanpa banyak bacot lagi, duel ini pun dimulai.
Di dalam duel itu terlihat Beong Tai yang terus berusaha menghindar dari serangannya Daejin. Sedangkan Hosuk yang sedang menonton pandangannya pun teralihkan saat ada seekor serangga mengganggu mereka, yang membuat mereka pun malah sibuk mengusir serangga itu dan tidak memperhatikan duel ini. Balik lagi kepada Beong Tai yang masih berusaha menghindari serangannya Daejin. Hingga di tengah pertarungan Daejin pun berhasil memegang badannya Beong Tai dari belakang. Lalu Beong Tai yang panik malah tidak sengaja menyikut wajahnya Daejin hingga pingsan cuy. Tentu saja Beong Tai pun kembali kebingungan bagaimana ia bisa mengalahkan Daejin. Lalu ia pun mengambil rokok Daejin dan menyalakannya agar terlihat seperti si harimau putih asli yang selalu nyebat setelah mengalahkan lawannya. Sontak saja Honsuk dan kawan-kawan terkejut saat melihat Daejin yang sudah tergeletak pingsan. Kini ia dan kawan-kawan pun percaya bahwa Beong Tai memang benar harimau putih dari Asan. Oh ya, 씨발. Ya, sampai kukuman. Sepulang sekolah, Beong Tai kembali diajak makan besar oleh Hong dan kawan-kawan. Lalu Hong pun meminta maaf kepada Beong Tai atas kelakuannya Daejin yang telah berani mengajaknya duel. Begitupun juga dengan Daejin yang meminta maaf kepada Beong Tai karena sempat tidak mempercayainya. Sedangkan Beong Tai yang mendengarnya pun mulai memperlihatkan wajah pelontongnya. Setelah makan, Beong Tai mengajak Hong untuk jalan-jalan dulu. Terlihat Beong Tai yang berjalan di depan yang artinya ia memang sudah benar-benar ditakuti dan dihormati oleh Hong dan kawan-kawan. Menyadari hal itu ia pun sangat senang sekali sebab dirinya yang telah dianggap ketua dan tidak akan dibully lagi. Saat di tengah jalan mereka tidak sengaja melihat Seonhwa si cewek wanita. 우리가 저 짝부터 여 짝까지 장악할 필요 없다. 이제 가볼라. Ketika di tengah jalan mereka tidak sengaja melihat Seonhwa si wanita cantik yang sedang bertengkar dengan pacarnya yang bernama Jongmin yang berasal dari SMA Teknik. Melihat hal itu Hong pun langsung menghampiri Jongmin untuk menegurnya. Rupanya sekolah teknik dan sekolah pertanian adalah rival abadi sampai saat ini. Lalu Hong pun mengajak Jongmin agar tidak mengganggu Seonhwa yang sedang disukai oleh bos mereka yaitu Beong Tai. Mendengar hal itu Jongmin pun marah dan langsung mengeluarkan senjata yang membuat Hong dan kawan-kawannya langsung ketakutan. Di tengah ketakutannya itu Hong pun langsung memperkenalkan Beong Tai si harimau putih dari Asan. Lalu Beong Tai pun maju ke depan untuk menghadapi Jongmin. Tapi bukannya baku hantam, Beong Tai justru malah mengeluarkan jurus ceramahnya yang mampu membuat Jongmin terdiam. Ketika sedang merenung, Beong Tai pun mengambil kesempatan itu untuk menampar Jongmin, yang membuat Jongmin pun langsung kabur ketakutan. 시계. 아, 그냥 집에 선아의 맴을 몰라. 나 몰라. Setelah itu Beong Tai mengajak Seonhwa untuk ngopai berdua. Di sana Seonhwa pun merasa kagum dengan keberaniannya Beong Tai dan ia juga mulai tertarik kepadanya. Sepulang dari sana Beong Tai tidak sengaja melihat ada 3 orang ciwi-ciwi yang sedang mengerumuni 1 orang cewek untuk mengeroyoknya. Lalu terdengar mereka kalau mengatakan si laba-laba merah kepada si wanita yang akan dikeroyoknya. Hingga setelah itu ketiga cewek itu pun langsung menyerangnya dan terjadilah pertarungan 3 versus 1. Lalu Beong Tai pun sangat terkejut sekali saat melihat kalau si laba-laba merah itu adalah Jiong. Dia tidak menyangka kalau Jiong yang terlihat lemah lembut di rumahnya ternyata seorang berandalan di sekolahnya. Balik lagi ke baku hantam dan Jiong dengan sangat mudahnya mengalahkan 3 cewek itu. 이게 2차 구역을 우리한테 넘기란 말이오. Ketika di rumah, Beong Tai pun menemui Jiong untuk mengajaknya bertemu di gudang. Ketika di dalam gudang, Beong Tai mengatakan kalau dirinya sangat terkejut kepada Jiong yang memiliki julukan si laba-laba merah karena kuat dalam bertarung. Mendengar hal itu, Jiong pun membantahnya sebab ia yang tidak mau rahasianya itu terbongkar. Namun Beong Tai berkata bahwa ia akan tetap merahasiakan ini asalkan Jiong mau mengajarinya baku hantam. Kemudian Beong Tai pun menjelaskan bahwa sebelumnya ia pernah bertarung dengan teman sekelasnya. Tapi yang membuatnya bingung adalah ia tidak mengetahui lawannya bisa kalah.
Lalu Byung-tae meminta Ji-young untuk memeluknya dari belakang, sebab ia yang ingin mempraktekkan lawannya bisa terkapar pingsan. Setelah itu Byung-tae menggerakkan tangannya kemana karap saja, yang membuat Ji-young akhirnya paham kalau Byung-tae tidak sengaja menyikut lawannya hingga tergeletak pingsan. Cerita pun berpindah kepada Jongmin yang sedang membujuk mantan pacarnya yaitu Seonhwa untuk balikan. Lalu ia pun meminta maaf atas kesalahannya semalam yang telah membohongi Seonhwa. Akan tetapi Seonhwa menolak sebab ia yang sudah memiliki pelindung baru alias orang yang disukainya yang tidak lain yaitu Byung-tae. Tentu saja Jongmin pun marah dan langsung mendatangi SMA pertanian untuk mencari Byung-tae yang telah merebut pacarnya. Di sana ia pun mengeluarkan senjata andalannya yaitu tang dan langsung membabi buta untuk menyerang para siswa tani yang menghalanginya. Terlebih Hong yang harus mendapatkan luka berdarah di bagian kepalanya saat akan menghadangnya. Di waktu yang sama, Byung-tae sendiri sedang sibuk praktek menanam bunga di belakang sekolah. Namun tiba-tiba saja ia malah kebelat dan pergi ke hutan untuk boker. Ketika sedang boker, ia pun terkejut sekali saat melihat ada Jongmin di hadapannya. Lantas ia pun berusaha untuk bersembunyi di balik pohon. Namun sialnya ia malah ketahuan dan akan segera dihajar. Akan tetapi tiba-tiba saja datang segerombol siswa menghampiri untuk membantu bos mereka yang akan dihajar. Sehingga Jongmin pun ketakutan dan memutuskan untuk kabur dari sana. 나는 소나원티 목숨을 걸었다 이 말이지. 숫자가 됐죠. Setelah itu Hong, Byung-tae dan kawan-kawan sedang merasa kesal kepada Jongmin si siswa teknik itu yang bisa masuk seenaknya ke sekolah mereka. Lantas ia pun mengajak Byung-tae untuk segera melakukan balas dendam kepada SMA teknik yang telah mengusik sekolahnya. Karena dalam 60 tahun sekolah petani belum pernah sekalipun kalah dari SMA teknik. Meskipun begitu mereka tidak boleh meremehkan SMA teknik sebab di sekolah itu memiliki orang-orang kuat yang melebihi Jongmin tadi. Terutama sang ketua SMA teknik yang bernama Bae yang dirumorkan mampu membantai siapapun sendirian. Dan saking brutalnya ia mendapatkan julukan si segitiga sebab ketika perang ia selalu membawa penggaris segitiga besi yang dipertajam. Bahkan ketajaman penggarisnya itu melebihi pisau cuy. Maka dari itu si Hong pun meminta bosnya yakni Byung-tae untuk menghadapi si Bae. Sedangkan ia dan kawan-kawannya yang akan mengurusi kroco-kroconya. Mendengar hal itu Byung-tae seperti biasanya terdiam ketakutan saja. Sebab ia yang harus mengalahkan si raja SMA teknik demi mempertahankan identitas harimau putihnya. Anjay. 공군놈이 공군을 두고 핵교환해서 날뛰란 말이야. 그 중에서도 성목리 삼각자 전정대가 진로 실 것이요. 틈만 나면 셋돌에 삼각자를 갈아서 삼각자를 잡고 나면 Ketika jam pelajaran tengah berlangsung, terlihat Pak Guru sejarah yang sedang menerangkan sejarah Kaisar Jepang kepada para murid. Namun bukannya memperhatikan, Byung-tae justru malah bengong untuk memikirkan cara bagaimana ia bisa mengalahkan SMA teknik ini. Namun sialnya tiba-tiba saja Pak Guru menyuruhnya ke depan karena tidak memperhatikan pelajarannya. Lalu ia pun digetok oleh rotan sebagai hukuman. Lalu Pak Guru pun menerangkan kembali pelajaran sejarahnya kepada Byung-tae agar paham dengan materi yang diberikannya. Singkatnya bel pulang pun berbunyi. Lalu Byung-tae menyuruh Hong untuk segera mengumpulkan para pasukan dan bersiap pergi ke SMA teknik. 대대적인 전쟁이야. 아이 그놈이 우리 장사 가자! 우리 학교장님 경태 이야기를 한번 들어보자. 오늘 우리는 말이야. Setelah para pasukan terkumpul, Byung-tae pun mulai memberikan arahan kepada para siswa untuk segera berjalan. Terlihat pasukannya itu sangat membludak sekali sembari memegang senjata untuk membantai SMA teknik. Dan singkatnya sampailah mereka di depan SMA teknik, yang membuat para siswa SMA teknik terkejut. Banyak sekali para siswa petani yang bersiap akan menyerang sekolah mereka. Lalu Byung-tae sebagai sang pemimpin langsung berteriak, "Ora!" Sehingga para siswa pun langsung menggebrak-gebrak gerbang sekolah untuk membukanya. Tidak butuh waktu lama gerbang itu pun berhasil terdobrak. Dan mereka semua langsung berlari untuk tawuran. Dan terjadilah perang besar-besaran antara SMA teknik dan SMA pertanian. 이 동굴을 쳐들어?
Terlihat semua siswa yang sedang saling menyerang untuk mengalahkan lawannya masing-masing, terkecuali Beong Tai yang hanya diam saja menyaksikan tawuran ini. Singkatnya, SMA Petani berhasil menumbangkan dan membantai SMA Teknik. Dan kini yang tersisa hanya tinggal si ketua saja, yaitu si Bae. Lalu Bae pun menghampiri Beong Tai untuk mengajaknya duel ketua versus ketua. Tapi ketika akan duel dimulai, Daejin tiba-tiba langsung menyerang Bae dari belakang hingga tidak sadarkan diri. Hingga pada akhirnya Beong Tai pun berhasil memimpin sekolahnya untuk mengalahkan SMA Teknik tanpa berkelahi sedikitpun. Lalu ia pun sebat santuy dulu agar lebih dipercayai oleh anggotanya sebagai si harimau putih. Kemenangan ini telah membuat para siswa SMA Petani merasa kagum lagi kepada Beong Tai. Lantas mereka pun langsung menggendong Beong Tai sambil bernyanyi untuk menghormati bosnya. Siapa sangka hal ini pun tidak sengaja dilihat oleh Jiong, dan ia pun sangat terkejut sekali melihat Beong Tai si culun sangat ditakuti dan dihormati di sekolahnya. Hingga setelah pulang, Jiong pun langsung menemui Beong Tai untuk menanyakan kebenarannya. Mendengar hal itu, Beong Tai pun berterus terang bahwa dirinya telah dianggap si harimau putih dari Asan oleh para siswa lain. Maka dari itulah dirinya sangat dihormati dan ditakuti. Walaupun begitu, ia akan tetap menjadi si harimau putih ini agar dirinya tidak dibully. Lalu Jiong yang mendengar semua kebenaran itu memperingatkan Beong Tai untuk berhati-hati, karena cepat atau lambat identitas aslinya pasti akan terbongkar. Di keesokan harinya, SMA Petani kedatangan murid pindahan dari wilayah Asan, yang ternyata murid pindahan itu adalah Geong Tai, cuy, si harimau putih yang asli. Melihat hal itu, tentu saja Beong Tai pun panik sebab takut identitas aslinya akan terbongkar. Akan tetapi berbeda dengan para murid lain yang terdiam saja karena mereka yang tidak mengetahui kalau Geong ini si harimau putih. Lalu Geong pun mulai memperkenalkan diri kepada murid bahwa dia adalah Geong Tai yang berasal dari Asan. Namun yang membuat herannya adalah mengapa Geong tidak memberitahukan kepada siswa kalau dirinya itu adalah si harimau putih dari Asan yang sangat terkenal. 나는 정경태라고요. 아산수 왔고. 오늘도 열심히 들이야. Ketika jam istirahat, Beong Tai pergi ke toilet untuk menemui Geong yang sedang kencing. Tujuan ia menghampirinya karena ingin mengajaknya berteman agar identitas dirinya sebagai si harimau putih palsu tidak terbongkar. Namun ketika akan berkenalan, sialnya tiba-tiba saja Daejin dan kawan-kawan datang ke toilet untuk menghabisi Geong. Melihat hal itu, Beong Tai melarangnya dengan alasan tidak boleh menghajar Geong si murid baru jika tidak ingin dihukum guru. Padahal yang sebenarnya ia tidak ingin mereka dihabisi oleh Geong si harimau putih yang asli. Sedangkan Geong yang tak sengaja mendengarnya merasa sedikit tersentuh dengan Beong Tai yang dianggap sedang membelanya. Hingga saat Geong akan pergi dari toilet itu, dirinya malah kembali diusik oleh Daejin yang menantangnya untuk duel, yang membuat Geong marah dan langsung menghabisi Daejin. 야, 개새끼야. 하지 마라. 그러려면 장난 까는 게? Melihat hal itu, Beong Tai pun menjadi penasaran dengan sosok Geong ini. Maka dari itu, sepulang sekolah ia pun secara diam-diam membuntuti Geong yang sedang masuk ke sebuah toko roti untuk bekerja. Rupanya toko roti itu adalah milik ibunya dan ia selalu menyempatkan diri untuk membantu ibunya itu. Melihat hal itu, Beong Tai pun masuk ke dalam untuk terus mengawasi Geong. Ketika di dalam, ia sedikit terkejut saat melihat Geong yang memiliki sifat ramah kepada orang-orang. Padahal di sekolah, Geong memiliki sifat dingin yang selalu menyendiri, seperti Rindamin, boy. Di tengah pengawasan itu, ia pun malah ketahuan oleh Geong yang tidak sengaja melihatnya. Lantas Geong menghampirinya untuk menanyakan mengapa Beong Tai bisa ada di sini. Mendengar hal itu, Beong Tai pun menjawab bahwa ia sedang memesan roti di sini. Untungnya Geong pun percaya-percaya saja. Namun siapa duga Geong tiba-tiba malah mengucapkan terima kasih kepada Beong Tai karena telah membantunya ketika di toilet tadi. Bahkan Geong si harimau putih asli ini langsung mengajak Beong Tai untuk berteman dengannya. Tentu saja Beong Tai pun kebingungan sebab tujuan ia mengawasi Geong bukan untuk menjadi temannya, melainkan ingin mencari identitas aslinya. Tidak lama dari itu, Ibu Geong pun memberikan banyak roti untuk Beong Tai sebagai ucapan terima kasih karena mau berteman baik dengan anaknya itu. Lalu Geong pun mengajak Beong Tai untuk pergi makan ke kafe.
Tapi ketika di tengah jalan, mereka berdua malah dicegat oleh siswa SMA Teknik yang ingin balas dendam kepada Beongtae karena telah menyerang sekolahnya. Melihat hal itu, ia pun panik sebab dirinya yang takut untuk melawan mereka. Tapi Geong dengan cepat langsung menghajar mereka lebih dulu untuk melindungi Beongtae. Dan dengan sangat mudahnya ia pun mengalahkan mereka semua. Setelah itu mereka berdua pun sampai di kafe juga. Di sana Beongtae pun mencoba memberanikan diri untuk bertanya kepada Geong mengapa ia bisa mendapatkan julukan si harimau putih dari Asan. Geong pun menjawab bahwa ia tidak mengerti dengan maksud yang dikatakan oleh Beongtae barusan. Tentu saja Beongtae pun kebingungan dengan Geong yang terlihat seolah tidak mengingat apapun. Sampai akhirnya Geong pun memberitahukan bahwa dirinya itu pernah ditabrak oleh seseorang hingga koma dan bahkan membuatnya sampai hilang ingatan. Dan kini Geong hanya bisa mengingat tentang ayah dan ibunya saja. Selebihnya ia tidak bisa mengingat apapun termasuk masa lalunya. Mendengar hal itu, Beongtae pun merasa lega sebab dia yang akan terus memakai identitas si harimau putih agar tetap ditakuti di sekolahnya. Di keesokan harinya terlihat para siswa yang sedang belajar outdoor untuk memahami tentang tumbuhan. Singkatnya jam istirahat pun berbunyi, lalu Beongtae kembali menghampiri Geong untuk mengajaknya makan siang bersama. Tidak lama dari itu datanglah Daejin yang langsung maju ke depan untuk memalakin semua teman sekelasnya kecuali Beongtae sama gengnya. Melihat hal itu, Beongtae pun marah dan langsung menghampiri Hong untuk menghentikan pemalakannya kepada siswa-siswa lemah. Tentu mereka pun takut dan menuruti keinginannya Beongtae untuk berhenti malakin para siswa. Di sisi lain, obrolan ini tidak sengaja didengar oleh Hosuk dan kawan-kawannya yang sama lemah juga. Lantas mereka pun langsung kagum kepada Beongtae yang berani memarahi Hong untuk menghentikan pemalakan kepada siswa lemah. Saking kagumnya, Hosuk pun mengangkat Beongtae sebagai pahlawan bagi mereka. 니들 이러려고 내 이름 팔고 댕긴겨? 한 번만 더 돈 뺏고 그러다 걸리면 뒤지는 거. Di malam harinya terlihat Beongtae yang sedang bersiap-siap untuk pergi. Rupanya ia ingin berkencan dengan Sonhwa, si wanita cantik. Lalu terlihat Beongtae yang sangat bahagia sekali karena baru pertama kalinya ia bisa berkencan dengan seorang wanita cantik, cuy. Setelah cukup lama berjalan, Beongtae dengan mode coolnya mengajak Sonhwa untuk mampir makan ke restoran dulu. Padahal sebenarnya ia tidak memegang uang sepeser pun. Namun tololnya lagi, Beongtae yang gengsi pun langsung memesan makanan mahal seharga 2000 won. Hingga setelah makanannya habis, ia pun kebingungan cara untuk membayarnya. Lalu ia pun menyuruh Sonhwa untuk menunggunya sebab ia yang ingin pergi ke toilet untuk kencing. Padahal yang sebenarnya ia ingin menemui Daejin di tempat biliar untuk mencarikan uang sebesar 2000 won dan mengantarkannya ke restoran. Tapi sayangnya Daejin tidak memegang uang sepeser pun. Lalu Daejin yang bingung pun malah tidak sengaja melihat Geong yang kebetulan sedang bermain biliar juga di sana. Sehingga ia pun berencana akan memalaknya untuk diberikan kepada bos mereka yaitu Beongtae. Tapi seperti yang kita duga bukannya berhasil malak, justru Daejin mah harus mendapatkan luka lebam dan babak belur dibantai oleh Jeong. Setelah membantai mereka, Geong pun pergi keluar untuk sebat santuy. Tapi tiba-tiba saja ia pun langsung dipukul dari belakang oleh SMA Teknik yang ingin balas dendam. Namun siapa sangka pukulan itu pun malah mengembalikan semua ingatannya Geong. Dan ia pun menjadi tahu kalau dirinya itu adalah si harimau putih dari Asan yang tidak terkalahkan. Dengan penuh kemarahan ia pun membantai para SMA Teknik ini. Balik lagi kepada Beongtae yang sedang cemas karena Daejin belum datang juga. Tidak lama dari itu ia pun langsung ngegebeg ketakutan saat melihat Geong yang sudah babak belur datang ke restoran sambil menghampirinya. Yang ternyata Geong ingin memberikan uang 2000 yen kepada Beongtae. Tapi entah apa maksud dari semua ini, cuy. Setelah memberikan uang, Geong pun kembali lagi ke tempat biliar untuk menemui Daejin dan para siswa teknik yang telah diajarnya tadi.
Di sana ia pun langsung memberitahukan kepada mereka bahwa ingatannya telah kembali dan ia adalah si harimau putih dari Asan. Meskipun begitu, ia pun mengancam mereka untuk tetap merahasiakan tentang dirinya, sebab ia yang berniat ingin tobat dari dunia berandalan. Balik lagi kepada Beongtae yang sedang mengantarkan Shenhua untuk pulang usai berkencan. Di jalan, Shenhua pun mengajak Beongtae untuk menjalin hubungan lebih jauh lagi alias pacaran. Bahkan Shenhua juga mempersilahkan Beongtae untuk menciumnya. Mendengar hal itu, Beongtae pun langsung gemetar dan gugup sekali, yang membuat ia langsung membuang kesempatan yang mantap ini karena tidak jadi mencium Shenhua. Setelah mengantarnya, Beongtae pun kembali melanjutkan jalannya lagi untuk pulang ke rumah. Tapi saat di tengah perjalanan, ia tidak sengaja melihat Giong yang sedang dikerumuni untuk bersiap dikeroyok lagi oleh 3 wanita dan 1 pria. Melihat hal itu, ia pun menghampiri mereka untuk membantu Giong. Lalu dengan gaya pelontongnya, ia mengaku kepada mereka bahwa dirinya adalah si harimau putih dari Asan. Lantas ia juga mengancam mereka untuk jangan pernah mengganggu Giong jika tidak ingin dihajar olehnya. Sontak saja mereka yang mendengar nama si harimau putih langsung kabur ketakutan. 우리 지영이가 Di keesokan harinya terlihat para siswa dan guru yang sedang sibuk menyiapkan untuk pemilihan ketua OSIS baru di sekolah itu. Lalu Beongtae yang penasaran pun mencoba melihat papan pengumuman untuk melihat calon nama kandidat siswa yang mencalonkan. Hingga ia pun sangat terkejut sekali saat melihat ada namanya terpampang di daftar nama calon ketua OSIS. Tentu ia pun kebingungan sebab dirinya yang tidak merasa pernah mencalonkan diri untuk menjadi calon ketua OSIS. Namun rupanya orang yang telah sengaja memasukkan ia ke kandidat calon ketua OSIS adalah Hosuk dan para siswa culun lainnya. Dikarenakan mereka yang ingin Beongtae menjadi ketua OSIS agar Beongtae yang bisa melindungi mereka. Mendengar hal itu, Beongtae pun hanya melamun saja. Tidak lama kemudian ia pun dihampiri oleh Geong yang ingin menagih uang 2000 yen yang telah diberikannya semalam. Tentu ia pun terkejut sebab tidak mengetahui kalau uang semalam itu akan dijadikan hutang oleh Geong. Sepulang sekolah, ia pun mencoba meminta uang secara baik-baik kepada Hosuk. Tapi sialnya Hosuk tidak mempunyai uang sebesar itu. Akan tetapi ia memiliki ide, yaitu mengajak Beongtae untuk bekerja membantu petani bawang yang akan panen. Mengingat hari ini banyak sekali para petani yang akan melakukan panen hasil tanamannya. Tidak lupa ia juga akan mengajak kawan-kawan yang lain untuk ikut membantunya. Mendengar hal itu, Beongtae pun setuju dan langsung segera pergi ke ladang. Tapi di tengah perjalanan ia malah dicegat oleh Geong yang ingin menanyakan kemana mereka pergi. Lalu Beongtae pun menjawab bahwa ia dan Hosuk akan pergi bekerja agar bisa membayar hutangnya. Tapi entah kenapa Geong yang mendengarnya pun malah ingin ikut juga bersama mereka. Dan sampai akhirnya mereka pun sampai di ladang dan langsung membantu para petani memanen bawang agar mendapatkan upah. 일 잘하잖여. 덩치값을 하는구먼. Terlihat mereka yang sangat bersemangat sekali bekerjanya, terkecuali Geong yang kebanyakan lelah dan mengeluh karena kecapean. Maka dari itu Hosuk dan kawan-kawan memutuskan untuk beristirahat dulu. Ketika sedang beristirahat, Geong pun menghampiri Beongtae untuk berpura-pura menanyakan bagaimana sih caranya agar ia bisa ditakuti seperti dirinya. Mendengar hal itu, Beongtae dengan lagak sombongnya menasehati Geong bahwa untuk ditakuti tidak perlu kuat dalam segi perkelahian. Sebab yang terpenting menurutnya adalah bukan otot tapi otak. Itulah yang harus dimiliki dari seorang pemimpin. Mendengar hal itu, Geong pun tersenyum tipis saja sambil menatap tajam kepadanya untuk memberikan isyarat bahwa ingatannya telah kembali. Tentu Beongtae yang menatapnya pun ikut tersadar juga, sehingga ia pun menjadi panik dan ketakutan. Setelah itu mereka semua kembali bekerja hingga larut malam. Saat sudah beres, petani pun memberikan mereka upah masing-masing sebesar 5.000 won. Di saat itu juga Beongtae pun langsung membayarkan hutangnya kepada Geong sebesar 2.000 won. Lalu Beongtae pun berencana untuk mengajak Shenhua kencan lagi memakai sisa uangnya. Siapa duga Geong malah ingin ikut lagi kepada Beongtae yang akan berkencan. Dan ia juga merasa tidak keberatan menjadi nyamuk di kencannya ini. Ya, kita tidak tahu kenapa si Geong selalu ingin mengikuti Beongtae. Karena tidak ada pilihan lain, ia pun terpaksa menyetujuinya. Singkatnya mereka berdua pun sampai di sebuah kafe sambil menunggu Shenhua yang belum datang. Tidak lama dari itu Shenhua pun datang juga. Dan sontak saja Geong langsung terpesona dengan kecantikannya Shenhua. Singkatnya setelah malam sudah semakin larut, mereka bertiga pun memutuskan untuk pulang.
Namun saat akan pulang, Beong Tai malah dibuat kesal oleh Geong yang membuka background keluarganya yang miskin di depan Seonhwa. Tidak hanya itu, Geong juga malah menghina Seonhwa dengan wanita matre. Dan tak apa maksud dari si Geong ini. Namun yang pasti perkataan itu telah membuat mereka berdua tersinggung. Dan sialnya lagi tiba-tiba Jiong datang yang kebetulan sedang melewati kafe ini untuk pulang. Melihat hal itu, Jiong agak sedikit cemburu dengan Beong Tai yang sedang kencan dengan Seonhwa. Namun untungnya Jiong tidak rese seperti Geong yang membongkar aibnya. Akan tetapi saat pulang ia pun langsung ditemui oleh Jiong yang menyuruhnya untuk tidak berpacaran dengan Seonhwa. Karena Seonhwa ini adalah murid yang sudah terkenal matre dan hanya ingin memanfaatkan orang saja. Namun Beong Tai membantah tuduhan itu dan membela Seonhwa. Di keesokan harinya, Geong secara diam-diam menemui Seonhwa untuk memberikannya roti sebagai permintaan maaf karena telah menghinanya kemarin. Namun Seonhwa yang masih sakit pun tidak menggubrisnya. Tidak menyerah begitu saja, Geong pun mengajak Seonhwa untuk jalan-jalan agar mau memaafkannya. Setelah cukup lama merayu, akhirnya Seonhwa pun luluh juga dan mau jalan-jalan ke tepi danau. Terlihat Seonhwa yang merasa nyaman dan mulai jatuh cinta dengan Geong. Begitupun sebaliknya, Geong juga merasakan hal yang sama. Dan parahnya ia tidak memperdulikan perasaannya Beong Tai yang merupakan pacarnya Seonhwa. Di sisi lain, Beong Tai sendiri sedang menghubungi Seonhwa untuk mengajaknya kencan lagi. Namun sayangnya telepon itu tidak diangkat-angkat, yang membuat ia memutuskan untuk nyamperin langsung ke rumahnya Seonhwa. Hingga saat akan sampai, ia pun sangat-sangat ngegebeg sekali saat melihat Seonhwa yang baru pulang kencan dengan Geong. Tentu saja sebagai seorang pria, ia pun merasa sakit hati karena telah ditikung oleh teman sekelasnya sendiri. Bahkan parahnya lagi, Geong sangat berani mencipok Seonhwa yang membuat Beong Tai termasuk kita merasakan sakit hati juga cuy. Melihat hal itu, ia pun menghampiri Geong untuk memarahinya karena telah merebut pacarnya. Namun Geong tidak menggubrisnya dan memperlihatkan raut wajah tidak bersalah, yang membuat Beong Tai marah dan langsung mengancam Geong bahwa dirinya itu adalah si harimau putih dari Asan. Dan saat ini hidup Geong tidak akan tenang sebab telah membuat dirinya marah. Tanpa ia sadar kalau sebenarnya ingatan Geong si harimau putih asli telah kembali pulih. Lalu Geong yang merasa tidak terima pun mengatakan kalau ia tidak takut dengan ancamannya Beong Tai. 니네 아까 선아랑 사귀는 거 몰랐냐? 야, 아이씨! 진짜 씨! Dan kejadian tadi telah membuat Beong Tai galau parah. Dan keesokan harinya ketika di sekolah ia menemui Hong dan kawan-kawan untuk memberikan pelajaran kepada Geong yang telah menikung pacarnya. Tentu saja Hong pun ikut marah juga dan bersedia akan menghabisi Geong. Di sisi lain, Dae-jin yang mengetahui kalau Hong akan menghabisi Geong mencoba untuk melarangnya sebab ia yang sudah tahu Geong adalah si harimau putih yang asli. Akan tetapi Hong yang tidak tahu tidak menggubrisnya dan akan kekeh menghabisi Geong. Di waktu yang sama, para siswa sedang berkumpul di tengah lapangan untuk mendengar visi misi dari Beong Tai jika terpilih menjadi ketua OSIS. Terlihat di lapangan itu juga ada Geong yang menyaksikan pidato itu. Tidak lama dari itu, tiba-tiba Hong and the Gang datang yang meminta Geong untuk mengikutinya ke belakang. Sesampainya di belakang, Hong dan kawan-kawan langsung menyerangnya. Namun seperti yang kita duga, mereka justru malah yang babak belur dihabisi oleh Geong. 이 새끼가 이 새끼. 야, 밟아! Lalu Geong pun menyeret Hong yang babak belur ke tengah lapangan sambil memberitahukan kepada mereka semua bahwa dirinya lah si harimau putih dari Asan yang asli. Sontak saja semua siswa yang mendengarnya pun sangat terkejut dengan semua kebenaran ini. Begitu juga dengan Beong Tai yang langsung panik dan ketakutan sebab semua identitasnya telah terbongkar. Wow, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah para siswa akan tetap hormat atau justru tidak akan takut lagi kepada Beong Tai si harimau putih yang palsu? Tentu saja para siswa pun langsung mengeroyok Beong Tai yang telah membohonginya selama ini. Dia lalu diseret ke belakang sekolah untuk dihajar, dijajam, ditenggel dadana, dan dilibas pokoknya mah. 잠깐만. 엄마, 먹으러 가자. 네가 좀 이상했어. Tetapi untung saja pengeroyokan ini dihentikan oleh Geong yang merasa sudah cukup memberikan pelajaran bagi Beong Tai. Kini para siswa pun tidak lagi respect kepadanya sebab mereka yang menjadi hormat dan takut kepada Geong saja. Setelah pulang sekolah, Geong mengajak Hong and the Gang termasuk Beong Tai untuk makan-makan. Sialnya Beong Tai dipaksa untuk membayar semua makanan ini.
Karena takut dikeroyok lagi, ia pun mengiyakannya, yang padahal dirinya tidak memegang uang sepeser pun. Lalu ia pun pergi ke kasir untuk mengutang dulu sambil memberikan ID namanya. Dan ia akan segera membayarnya jika sudah memiliki uang. Tentu saja si pemilik toko pun sempat memarahinya. Tapi pada akhirnya si pemilik toko pun akan memberikan waktu kepada Beongtae untuk membayarnya nanti. Malamnya Beongtae dipaksa lagi oleh mereka untuk pesta di klub malam. Di sana ia pun dibully dan dicaci maki oleh teman-temannya. Tidak lama kemudian Seonhwa pun datang yang sangat terkejut melihat wajah Beongtae babak belur. Namun Geong memaksa Beongtae untuk segera mengakui identitasnya jika tidak ingin dihajar. Dengan penuh ketakutan Beongtae pun mengaku kepada Seonhwa kalau dirinya bukanlah si harimau putih dari Asan, melainkan Geonglah yang asli. Lantas Seonhwa pun langsung kecewa karena selama ini ia telah dibohongi. Akan tetapi hal itu dijadikan kesempatan oleh Geong agar bisa berpacaran dengan Seonhwa. Yang mana ia pun langsung menenangkan Seonhwa dengan berkata bahwa sang harimau putih yang asli akan selalu di sampingnya. Melihat hal itu, Beongtae pun benar-benar terpukul sebab orang yang dicintainya telah direbut oleh Geong. Akan tetapi ia tidak bisa apa-apa sebab dirinya yang memang pengecut. 아산 백호가 아니야. 아와 씨발 놈아. 말을 내고 씨 말로마. Keesokan harinya Beongtae memilih untuk bolos sekolah karena takut dihajar dan dipukuli lagi oleh teman-temannya. Ketika di jembatan ia pun menangis histeris menanggung penderitaannya yang berat. Merasa hidupnya akan tersiksa lagi, Beongtae berniat akan pergi kabur keluar kota. Namun saat ia sedang memesan tiket, tiba-tiba saja dirinya dihampiri oleh si pemilik kafe yang langsung mengambil uangnya. Sebab Beongtae yang masih memiliki utang kepadanya. Akibatnya Beongtae pun tidak jadi kabur keluar kota karena tidak ada uang lagi untuk memesan tiket keretanya. Kesialannya pun belum habis sampai di situ saja karena saat pulang ia malah tidak sengaja berpapasan dengan Jongmin dari siswa teknik. Yang mana mereka langsung menghajar dan mengeroyoknya untuk balas dendam. Aduh, perih sekali cuy. Malam harinya ia pun menemui Hosuk di warung untuk curhat kalau dirinya sedang putus asa. Mendengar hal itu, Hosuk pun hanya bisa menyemangatinya saja untuk tetap tegar dalam menghadapi dunia yang panah ini. Terlebih lagi Hosuk juga merupakan korban yang selalu dibully di sekolah. Dan ia pasti sangatlah mengerti dengan apa yang sedang dirasakan Beongtae saat ini. Mendengar hal itu, Beongtae pun agak sedikit merasa lega sebab masih ada Hosuk yang masih setia untuk berteman dengannya. Keesokan harinya, Beongtae pun memberanikan diri untuk masuk sekolah. Tapi baru juga sampai di sekolah, ia malah langsung dihajar oleh Hong dari belakang karena telah bolos kemarin. Soalnya seharusnya Beongtae bertugas untuk memalak para siswa di kelasnya untuk disetorkan kepada Geong. Lantas Hong pun mengancam Beongtae untuk segera mendapatkan uang dan segera menyetorkannya kepada Geong. Dengan penuh ketakutan ia pun maju ke depan kelas untuk memalak para siswa dengan cara lemas. Tentu saja mereka tidak ada yang mau memberikannya dan bahkan malah menertawakan Beongtae yang sangat cupu. Bahkan teman Hong sampai menghajarnya agar lebih beringas sedikit saat sedang memalak. Namun sayangnya ia tidak bisa melakukannya yang pada akhirnya gagal mendapatkan uang dari para siswa. Ketika jam pelajaran sedang berlangsung, Beongtae malah terlihat tidak fokus memperhatikan pelajaran. Sebab ia yang takut dihajar oleh Geong karena belum menyetor uang. Di tengah ketakutannya ia malah kasih bat Yurik dan berencana akan memalak sahabatnya sendiri yaitu Hosuk. Hingga saat Pak Guru telah pergi, lalu ia pun menghampiri Hosuk untuk meminta uang secara paksa. Tentu saja Hosuk pun marah dan merasa tidak terima karena dipalak. Sehingga keributan pun terjadi. Saking cupunya, Beongtae pun malah kalah baku hantam oleh Hosuk yang merupakan seorang murid culun di kelas itu. Namun di tengah pertarungan Beongtae mengambil kursi yang langsung dibogemkan kepada Hosuk hingga kepalanya berdarah. Tidak puas sampai di situ saja, ia juga terus menghajarnya hingga tidak sadarkan diri.
Akibat kejadian itu, Hosuk pun dilarikan ke rumah sakit untuk dirawat. Sedangkan Beongtae sendiri ditangkap polisi atas kasus penganiayaan terhadap Hosuk. Tidak lama kemudian datanglah kedua orang tuanya Beongtae ke kantor polisi. Di sana Pak Polisi pun menjelaskan semuanya bahwa Beongtae telah melakukan penganiayaan keras terhadap Hosuk, bahkan sampai harus dirawat ke rumah sakit. Tentu saja kedua orang tuanya pun terkejut saat mendengar anaknya menjadi brutal seperti ini. Lalu Pak Polisi pun berkata lagi bahwa ia tidak akan memasukkan Beongtae ke sel dengan syarat mereka harus menemui Hosuk untuk berdamai. Di malam itu juga Beongtae bersama kedua orang tuanya pergi ke rumah sakit untuk meminta maaf kepada Hosuk. Bahkan mereka juga langsung memberikan uang untuk biaya rumah sakitnya. Setelah orang tuanya pergi, Beongtae pun langsung menangis histeris sambil meminta maaf kepada Hosuk. Begitu juga dengan Hosuk yang ikut menangis lantaran dia yang merasa kecewa kepada Beongtae. Meskipun begitu, pada akhirnya Hosuk yang baik hati pun menerima permintaan maaf Beongtae dan mereka berdua pun kembali bersahabat lagi. 미안하다. 미안하다. Setelah dari rumah sakit, Beongtae pun datang ke markasnya Geong untuk memberikan uang hasil malaknya ia dari Hosuk. Namun sialnya Beongtae kembali disuruh oleh Geong untuk membawakan kursi yang sedang ia dudukinya ini ke sekolah sebelum pagi tiba. Seperti biasa, Beongtae pun mengiyakan suruhan itu sebab ia yang takut dikeroyok oleh mereka. Lalu terlihat ia yang sangat kesusahan sekali membawa kursi ini yang berat. Di tengah perjalanan, ia tidak sengaja berpapasan dengan Jiong. Lalu Jiong yang merasa kasihan pun membantunya. Sambil membawa kursi itu, Jiong pun mencoba menasehati Beongtae untuk menjadi pemberani agar tidak dibully lagi. Mendengar hal itu, Beongtae pun hanya terdiam saja, yang membuat Jiong merasa kesal sebab Beongtae yang tidak mau mendengarkan nasihatnya untuk berubah. 아이고, 이러고 사는 게 좋은겨? 뭐 학교 다닐 때 참았던 놈이 뭐. Ternyata Jiong pergi bukan untuk pulang ke rumah, melainkan ia ingin mencegat Geong untuk memberikannya pelajaran karena selalu membuli Beongtae. Lalu Jiong mengancam Geong untuk berhenti membuli Beongtae jika tidak ingin merasakan ini. Sambil Jiong berlari dan ngagajleng untuk menghedon kepalanya Geong. Dan Geong pun seketika pingsan hanya dengan satu serangan saja. Wow, edan sekali wanita ini cuy. 흑검이? 좀 하고 발길질 좀 하면서 살면. Balik lagi kepada si cupu Beongtae yang akhirnya berhasil membawa kursi berat itu ke atap sekolah. Terlihat ia yang sangat kecapean sekali karena harus berjalan jauh sambil membawa kursi berat ini. Tapi tololnya hal itu tidak membuat Beongtae berubah dari sifat pengecutnya. Keesokan harinya Beongtae dan Hong disuruh ke atap untuk menemui Geong yang sedang menunggunya. Sesampainya di sana, ia dan yang lainnya sangat terkejut melihat Geong yang matanya lebam dan babak belur. Tentu mereka pun bertanya-tanya siapakah orang yang telah membuat Geong si harimau putih babak belur. Namun Geong tidak mau memberitahukannya sebab dia yang malu lah jika mereka tahu kalau dirinya itu dikalahkan oleh seorang wanita. Dan rupanya tujuan ia memanggil Beongtae karena ingin menyuruhnya untuk menjadi ketua OSIS. Sebab dirinya yang akan mengundurkan diri dari calon kandidat. Entah dia yang takut dengan ancamannya Jiong, yang pasti Beongtae pun menemani Geong ke ruang guru untuk menyampaikan permintaannya yang ingin mengundurkan diri dari calon ketua OSIS. Namun sayangnya permintaannya itu ditolak oleh Pak Guru karena pemilihan ketua OSIS yang sebentar lagi akan dilakukan. Setelah itu Beongtae pun pergi ke toilet untuk kencing. Sialnya masalah kembali datang saat Hong dan yang lainnya menghampirinya ke sana. Di toilet Hong mengancam Beongtae untuk mengumpulkan uang sebanyak 100.000 won jika tidak ingin dihajar. Parahnya lagi mereka meminta uang itu segera diberikan dalam waktu cepat. Dikarenakan mereka yang akan mengadakan pesta untuk ulang tahunnya Geong. Dan seperti biasa lagi cuy, si Beongtae ini yang pengecut pun tidak bisa menolaknya. Setelah pulang sekolah ia, Hosuk dan siswa-siswa cupu lainnya kembali bekerja di ladang demi bisa mendapatkan uang 100.000 won. Meskipun capek mereka tidak mengeluh dan terus bersemangat. Singkatnya malam pun poek Beongtae dan kawan-kawan telah selesai bekerja juga. Sialnya upah yang didapat dari hasil bekerja masih kurang bre. Untungnya Hosuk dan salah satu temannya yang memiliki ide untuk mencari sisa kekurangannya. Yang mana mereka bertiga berencana akan melakukan pemalakan bocil-bocil SD dan SMP di kota sebelah. Di hari itu juga mereka langsung pergi menaiki kereta dan sampailah di kota sebelah. Sesampainya di sana mereka pun mengubah penampilannya menjadi seorang preman dan masuk ke sebuah warnet untuk memalak bocil-bocil SD yang sedang sibuk bermain.
Apakah mereka berhasil? Sayangnya tidak, sebab tololnya mereka yang malah dibuat babak belur oleh bocil-bocil SD ini. Emang kocak. Setelah itu mereka bertiga pun memutuskan untuk pulang dengan raut kesedihan. Di tengah perjalanan mereka pun tidak sengaja memasuki sebuah pasar. Dan disitulah mereka kembali mendapatkan ide lagi saat melihat daun babadotan bisa terjual di pasar ini. Padahal di kota mereka daun seperti itu selalu dibuang karena tidak ada yang mau membeli. Tanpa menunda waktu mereka pun langsung bergegas kembali ke daerahnya untuk mengambil dan mengumpulkan daun-daun babadotan ini. Yang nantinya akan dijual ke pasar kota sebelah. Singkatnya mereka pun berhasil mengumpulkan 3 karung. Di hari itu juga mereka bertiga langsung membawanya ke pasar untuk menjualnya. Dan benar saja daun babadotan ini dihargai dengan sangat lumayan. Yang pada akhirnya Beongtae pun berhasil menutupi sisa kekurangan uangnya. Untuk segera diberikan kepada Geong. 깻잎이요. 왜 잘하다. 감사해요. 번창하세요. Siang harinya saat dalam perjalanan pulang, ia dan Hosuk malah tidak sengaja bertemu dengan Seonhwa yang terlihat sedang kebingungan. Melihat hal itu, Beongtae pun yang masih jatuh cinta malah menghampirinya. Rupanya Seonhwa sedang kebingungan karena uangnya yang kurang untuk membeli Walkman. Tanpa rasa malu, Seonhwa pun mencoba memujuk Beongtae untuk memberikannya uang agar bisa membeli Walkman ini. Tololnya lagi Beongtae yang cinta buta pun malah memberikannya. Padahal uang itu akan disetorkan kepada Beong. Keesokan harinya saat di sekolah, Beongtae pun menyetorkan uang hasil jerih payahnya kepada Hong. Tentu saja Hong pun langsung tersenyum dan memberitahukan bahwa uang ini akan dipakai untuk pesta ulang tahunnya Geong. Tidak lupa ia juga memberitahukan bahwa Seonhwa akan diundang ke acara ini. Yang rencananya Geong akan mencepot Seonhwa saat sedang dalam mabuk. Tentu saja Beongtae yang mendengarnya pun merasa tidak terima, sehingga ia pun berencana akan pergi ke pesta itu agar ayang Seonhwa tidak dicelepot. Malam harinya tiba, terlihat Geong and the Gang sudah mabuk di kafe untuk memeriahkan acara. Tidak lama kemudian Beongtae pun datang ke sana yang padahal ia tidak diundang oleh mereka. Tidak lama kemudian Seonhwa pun datang juga yang langsung duduk di sampingnya Geong. Dan tentu saja hal itu pun membuat Beongtae sakit hati. Namun yang membuatnya lebih sakit hati lagi adalah saat Seonhwa memberikan sebuah kado Walkman untuk Geong. Yang dimana Walkman itu telah dibeli oleh uangnya saat siang kemarin. Meskipun begitu ia berusaha untuk tetap tegar. Lalu Geong pun memulai acara ini dengan memberikan sebuah minuman bir kepada Seonhwa. Akan tetapi Beongtae langsung bangkit menghampiri untuk meminum bir yang sedang disodorkan itu. Yang membuatnya mabok lah karena terlalu banyak meminumnya. Akan tetapi ia tidak mempermasalahkannya agar Seonhwa tidak mabuk dan dicelepot oleh Geong. Malam pun semakin larut, Beongtae pun memutuskan untuk pulang dengan penuh kesedihan. Ia pun sangat-sangat terpukul sekali dan merasa hidupnya sangat menderita. Lalu Geong yang melihatnya pun mencoba menasihati Beongtae untuk jangan galau, wanita masih banyak. Tapi sayangnya nasihat itu tidaklah mempan bagi Beongtae yang memang sangat cinta kepada Seonhwa. Di keesokan harinya pihak sekolah mulai melaksanakan pencoblosan untuk ketua OSIS baru. Lalu ada 2 calon kandidat yaitu Beongtae dan Geong. Lalu Pak Guru pun meminta kedua calon kandidat ini untuk menyampaikan misi-visi dulu. Tapi siapa sangka bukannya berpidato visi misi, Beongtae justru malah meminta para siswa untuk tidak memilihnya. Rupanya sebelum itu ia telah diancam oleh Geong untuk mengalah dalam pemilihan ini. Jika tidak ingin apa-apa. Ya, jika tidak ingin dihajar lagi. 적당히 되면 적당히 잘 할 테니까. Singkatnya pemilihan suara telah selesai dan sedang dalam perhitungan suara. Setelah suara telah dikumpulkan, Pak Guru pun maju ke depan untuk mengumumkan calon mana yang menang. 이 후보자는 기호 1번. Namun siapa sangka kalau yang terpilih menjadi ketua OSIS baru adalah Beongtae yang mendapatkan suara paling banyak. Akibat hal itulah membuat Geong marah besar dan langsung menyeret Beongtae untuk menghajarnya di toilet. Tidak hanya itu, Geong juga melampiaskan kemarahannya dengan menghajar Hong and the Gang. Tapi parahnya dia menghajar Beongtae hingga tidak sadarkan diri dan harus dirawat di rumah sakit. 이 좋았냐? Lalu Beongtae pun dijenguk oleh gurunya dan akan memberikan cuti sakit selama beberapa pekan. Tidak lama kemudian Geong dan ibunya datang menjenguk juga sambil meminta maaf. Namun sayangnya kedua orang tua Beongtae tidak terima dan tidak akan memaafkannya. Tapi pada akhirnya kedua orang tuanya menerima permintaan maaf itu
sebab membutuhkan uang yang akan diberikan oleh Geong sebagai permintaan maaf. Di sini sang ibu pun sangat-sangat sedih melihat keluarganya yang selalu menderita. Di waktu yang sama, Jiong tidak sengaja melihat itu dan ia pun merasa kasihan dengan Beong Tae yang setiap harinya selalu tersiksa karena dibully. Lantas ia pun mencoba menasihatinya lagi agar menjadi pemberani, sebab jika tidak Beong Tae akan menjadi seorang pecundang seumur hidupnya. Mendengar kata pecundang telah membuat Beong Tae sedikit mendapat pencerahan dan ada niatan untuk berubah. 뭐 변하는 게 있는겨? Di keesokan harinya, Beong Tae yang sedang terbaring di rumah sakit harus kembali mendapatkan masalah lagi saat Hosuk datang untuk memberitahukannya bahwa ayah Beong Tae telah ditangkap polisi. Rupanya Daejin dan kawan-kawan lah yang telah sengaja melaporkan ayahnya Beong Tae ke polisi. Mendengar hal itu, ia pun panik dan langsung pergi ke kantor polisi. Tapi sesampainya di sana, ia malah membentak dan memarahi ayahnya. Tentu sang ayah pun sangat terkejut sekaligus sedih karena pertama kalinya ia dibentak oleh anaknya. Saat di sana, sang ibu pun meminta maaf kepada Beong Tae karena belum bisa membahagiakannya. Lalu sang ibu pun menangis histeris yang membuat Beong Tae benar-benar terpukul atas kehidupannya yang selalu menderita. Dan disinilah awal mula Beong Tae berniat akan benar-benar berubah agar hidupnya tidak seperti ini lagi. Dan ia juga berambisi akan balas dendam kepada Geong and the Gang yang telah membuat hidupnya menderita. Dan ceng ceng ceng. 리메이크 착하고 연태야 언니가 미안한데 언니가 울어. Lalu ia pun menemui Jiong untuk meminta mengajarkannya ilmu bela diri. Tentu saja Jiong pun merasa senang karena akhirnya Beong Tae mau berubah juga. Di keesokan harinya, Jiong membawa Beong Tae ke sebuah pabrik kayu. Melihat hal itu, Beong Tae bertanya-tanya mengapa dirinya dibawa ke sini. Lantas Jiong pun menjawab bahwa Beong Tae akan dipekerjakan di sana agar bisa melatih ototnya sekaligus bisa mendapatkan uang juga. Dan ia menyuruh Beong Tae untuk menemuinya saat pekan nanti. Pada akhirnya Beong Tae pun memaksakan dirinya untuk bekerja di sini. Di hari pertama ia terlihat sangat kesusahan memanggul kayu yang berat. Akan tetapi seiring berjalannya waktu ia pun mulai terbiasa dalam memanggul kayu ini. Setelah bekerja ia selalu menyempatkan diri untuk berlatih gelut sendiri dengan mukulan samsak. Waktu pun cepat sekali, tepatnya hari pekan pun sudah tiba. Lalu ia kembali pulang ke rumah untuk menemui Jiong agar diajarkan ilmu baku hantam. Sedangkan Jiong sendiri merasa bahagia atas perubahan sikap Beong Tae yang tidak alay lagi. Itulah yang dinamakan laki. Dan sesuai janjinya, Jiong pun langsung mengajarkannya bela diri. Di keesokan harinya, Beong Tae mulai masuk sekolah lagi. Sesampainya di sekolah, ia pun dihampiri oleh Geong, tapi bukan untuk membulinya, melainkan ingin meminta Beong Tae untuk menyampaikan pesan kepada Jiong untuk menemuinya malam nanti di kafe. Walaupun sudah berlatih bela diri, namun rasa takut terhadap Geong masih ada, sehingga ia pun menyampaikan pesan itu kepada Jiong. Akan tetapi ia meminta Jiong untuk jangan datang saja karena dia yang merasa khawatir. Tapi Jiong yang pemberani tidak menggubrisnya dan akan tetap pergi ke sana. Dan singkatnya malam pun poek, terlihat Beong Tae dan juga Hosuk yang sedang menemui Geong untuk membohonginya kalau Jiong tidak bisa datang karena ada urusan mendadak. Tetapi tiba-tiba saja Jiong malah datang ke sana. Melihat hal itu, Geong pun langsung tersenyum jahat dan ia meminta Hong and the Gang termasuk Beong Tae untuk menunggunya di luar. Sebab ia yang ingin menyelesaikan urusannya berdua saja dengan Jiong, yaitu akan baku hantam solo versus solo. Setelah cukup lama menunggu, Beong Tae pun merasa penasaran dengan keadaan Jiong yang tidak kunjung keluar. Lantas ia pun masuk ke dalam untuk mengeceknya. Hingga saat di dalam ia pun sangat terkejut saat melihat Jiong sedang dibanting, ditonyok dan dibalangkan oleh Geong. Melihat hal itu, ia pun langsung menghampirinya untuk meminta Geong menghentikannya. Namun sayangnya Geong tidak memperdulikannya dan kembali menghajar Jiong. Tapi untungnya Seonhwa datang meminta sang pacar untuk menghentikan baku hantam ini. Sampai akhirnya Geong pun berhenti juga. Balik lagi kepada Beong Tae dan Jiong yang sudah sampai di rumah masing-masing. Di sini ia pun benar-benar sangat marah kepada Geong yang telah menghajar Jiong. Maka dari itu ia pun tidak akan peduli lagi dengan rasa takutnya terhadap Geong. Lantas ia pun meminta Jiong untuk kembali mengajarkannya ilmu baku hantam. Sebab dalam waktu cepat ia yang berencana akan segera membantai Geong and the Gang untuk membalaskan semuanya. Mantap.
Mengetahui hal itu, Byung Tae pun kembali ke rumahnya untuk latihan dulu sebelum ia akan menghadapi Geong. Saat sedang berlatih, Jiong pun menyarankan Byung Tae untuk menyerang kakinya Geong agar bisa mengalahkannya. Malam pun poek, Byung Tae pun langsung pergi mencegat Geong di jalan untuk menghabisinya. Tanpa banyak bacot, Byung Tae pun langsung menyerangnya. Namun sialnya, Geong sangat lihai sekali dalam menghindari serangannya. Menyadari hal itu, Byung Tae malah mengeluarkan jurus kocaknya untuk mengganggu kefokusan Geong. Saat Geong lengah, Byung Tae pun langsung menendang kakinya Geong dan bahkan sampai mematahkannya. Sangar cuy. Dan akibat itulah Geong tidak bisa apa-apa dan tanpa rasa keraguan ia pun langsung menghabisi Geong di sana. Balas dendam pertama telah selesai, akan tetapi bukan senang, Byung Tae justru malah merasa bersalah karena telah mematahkan kakinya Geong. Mendengar hal itu, Jiong pun menasihatinya kembali untuk menghilangkan rasa bersalahnya itu, karena kalau begini terus, bagaimana Byung Tae akan balas dendam. Tumbangnya Geong telah membuat Hong dan kawan-kawannya lain heboh. Mereka bertanya-tanya siapakah orang yang mampu menghabisi Geong yang terkenal dengan kelincahannya. Tapi Daejin sebelumnya telah mendapatkan info dari Geong bahwa orang yang telah menyerangnya itu memakai topeng biru dan menjuluki dirinya sebagai naga biru. Cerita pun berpindah lagi kepada Byung Tae dan Jiong yang sedang merancang strategi lagi untuk balas dendam. Dan target selanjutnya adalah si gendut Daejin. Menurut info yang didapat oleh Jiong, Daejin ini sudah lama berlatih ilmu gulat dari SD. Maka dari itu Jiong memperingatkan Byung Tae untuk jangan meremehkannya, sebab Daejin lumayan kuat. Meskipun begitu, Byung Tae pun merasa tidak takut sedikit pun. Hingga malam pun poek lagi dengan memakai topeng birunya, ia pun menemui Daejin yang sedang berlatih. Tentu saja Daejin pun terkejut karena si naga biru yang menghabisi Geong telah menargetkannya juga. Dengan penuh ketakutan, Daejin langsung maju untuk menyerangnya. Seperti biasa terjadi duel yang cukup seru. Terlihat Byung Tae yang mengeluarkan jurus tariannya lagi untuk menghindar. Namun sialnya jurusnya itu tidak bertahan cukup lama sebab Daejin berhasil mengenai serangannya dan bahkan memojokkannya. Parahnya lagi, Daejin berhasil memegang dan merobek sebagian topengnya Byung Tae. Sehingga Daejin yang melihatnya pun menjadi tahu kalau si naga biru ini memiliki luka lebam di bagian mata kirinya. 뭐야 이거? Menyadari hal itu, Byung Tae pun mencoba kabur dari sana agar identitasnya tidak terbongkar. Namun sialnya Daejin berhasil mencegahnya dan memegang tubuhnya dari belakang. Lalu Daejin langsung membantingnya yang membuat Byung Tae sangat terpojok sekali. Tetapi Byung Tae si lemah tidak menyerah dan kembali bangkit demi ambisi balas dendamnya. Sehingga inilah yang terjadi. 내가 국민했겠대. Mantap Byung Tae, pada akhirnya ia pun berhasil mengalahkan Daejin. Seperti biasa, Byung Tae pulang bukan dengan rasa kesenangan, melainkan dengan rasa kepanikan. Lantas ia pun memberitahukannya kepada Jiong bahwa saat bertarung tadi, Daejin berhasil merobek sebagian topengnya dan melihat wajahnya yang lebam. Dan sudah pasti identitasnya akan mulai dilacak oleh mereka. Di waktu yang sama, Daejin dilarikan ke rumah sakit karena mengalami babak belur sehabis dibantai Byung Tae. Di sana ia pun memberitahukan kepada kawan-kawannya kalau si naga biru itu yang menghabisinya memiliki ciri-ciri luka lebam di matanya. Mendengar informasi itu, Hong dan kawan-kawan pun mulai mencari siswa yang memiliki luka lebam di area matanya. Namun mereka kesusahan untuk menemukan si naga biru ini sebab anehnya para siswa tiba-tiba memiliki banyak luka lebam di area matanya. Rupanya orang yang telah membuat para siswa jadi lebam adalah Jiong demi menutupi identitasnya Byung Tae si naga biru. Tidak lama kemudian lonceng sekolah berbunyi yang menandakan jam pertama pelajaran akan dimulai. Kemudian Pak Guru menyuruh mereka untuk pergi ke belakang sekolah untuk belajar outdoor lagi untuk mempelajari peternakan. Ketika jam pelajaran tengah berlangsung, salah satu geng Hong yang bernama Seng Ho
izin ke Pak Guru untuk pergi ke toilet karena dia yang kebelet. Di waktu yang sama Beongtae tidak sengaja mendengarnya, sehingga ia pun secara diam-diam membuntutinya pergi ke toilet untuk menghabisinya. Dan inilah yang terjadi. Dengan sangat mudahnya Beongtae pun mengalahkan Seng Ho. Selepas itu ia pun langsung segera pergi dari toilet itu agar identitasnya tidak diketahui. Namun sialnya hal itu tidak sengaja dilihat oleh Hosuk yang kebetulan sedang ingin kencing. Tak lama dari itu Hosuk pun langsung melapor ke Pak Guru kalau Seng Ho sudah tergeletak babak belur dihajar oleh seseorang. Di waktu yang sama Hong dan kawan-kawan sudah berada di toilet untuk membantu temannya yang babak belur ini. Di sana mereka pun mendapatkan info yang sama lagi bahwa orang yang menyerangnya itu adalah si naga biru. Mendengar info itu Hong pun langsung melaporkannya kepada bosnya yaitu si Geong. Lalu mereka pun mengadakan rapat dan Geong menyuruh mereka untuk segera mencari si naga biru ini, yang kemungkinan besar adalah orang terdekat yang mengetahui tentang identitas mereka. Tidak hanya itu, Geong juga mengatakan cepat atau lambat si naga biru ini akan segera menghabisi dirinya yang kini tersisa tinggal Hong, Jajang dan Geong saja. Dengan cepat Hong langsung masuk ke kelas melakukan penggeledahan tas para siswa untuk menemukan siapa si naga biru itu. Tentu saja Beongtae merasa panik sebab topeng dan pakaian telah ia simpan di dalam tasnya. Namun anehnya saat Hong menggeledahnya ia tidak berhasil menemukan apa-apa, yang membuat Beongtae merasa sedikit lega plus kebingungan juga mengapa topengnya itu tidak ada di dalam tasnya. Setelah pulang sekolah, Beongtae seperti biasa menyiapkan rencana barunya lagi untuk menghabisi anggota geng Gyeong. Kali ini targetnya adalah si Jajang yang sedang bekerja di sebuah bar. Mendapatkan info itu, ia pun langsung bergegas ke sana untuk menghabisinya. Terlihat si Jajang ini yang cukup kuat dan mampu memojokkan Beongtae. Tapi Beongtae tidak menyerah begitu saja dan kembali bangkit untuk melakukan serangan balik. Dan berkat kerja keras dan ambisinya itu, ia akhirnya berhasil mengalahkan si Jajang. Dan kini target yang tersisa tinggal Hong dan Geong saja. Setelah itu ia kembali ke markas untuk merancang strateginya lagi untuk menghabisi si Hong terlebih dahulu. Tapi di tengah perbincangan ini tiba-tiba datang Hosuk ke sana sambil memakai topeng Beongtae yang telah hilang di sekolah. Rupanya Hosuklah orang yang telah menyembunyikan topeng itu saat Hong dan the Gang sedang melakukan penggeledahan untuk mencari si naga biru. Akibat itulah Hosuk menjadi tahu kalau si naga biru itu mampu membantai gengnya Geong ternyata adalah Beongtae. Meskipun begitu, ia pun akan terus mendukung Beongtae sebab Beongtae yang dianggap pahlawan olehnya dan para murid lemah lainnya. Mendengar hal itu, Beongtae pun menjadi tambah semangat lagi untuk menghabisi si Hong dan Geong. Kemudian Hosuk pun memberitahukan info penting kalau Hong dan dirinya merupakan teman satu SD. Sehingga ia pun tahu kalau sebenarnya Hong itu sangatlah lemah sekali. Namun ia menyembunyikan kelemahannya itu dengan mengikuti atau tunduk kepada orang yang kuat seperti Geong agar terlihat tidak cupu. Mendengar kabar itu, Beongtae pun berencana akan segera menghabisi Hong pada esok hari. Dan singkatnya keesokan hari tiba. Di saat kelas sudah kosong, Beongtae menghampiri Hong yang sedang berada di kelas sendirian. Dan benar saja Hong ini memang sangat pengecut sekali, sebab ia yang langsung ketakutan sambil memohon kepada Beongtae si naga biru untuk tidak menghajarnya. Tapi Beongtae tidak menggubrisnya dan langsung mengajarnya sampai babak belur. Saking cupunya, Hong ini tidak melakukan perlawanan sama sekali yang membuat Beongtae dengan sangat mudahnya menghabisinya. Dan kini yang tersisa tinggal Geong si raja terakhir. Hingga saat keesokan harinya tiba, Beongtae pun menemui Geong di belakang sekolah. Tapi bukan untuk mengajaknya duel, melainkan Beongtae malah ingin menyerahkan tahta ketua OSIS kepada Geong. Mendengar hal itu, Geong pun setuju dan di hari itu juga ia pun langsung diangkat menjadi ketua OSIS. Hal ini pun telah membuat para siswa culun sedih sebab mereka menduga tindakan kekerasan dan pembulian akan lebih banyak terjadi lagi dengan naiknya Geong sebagai ketua OSIS yang baru.
Namun tanpa mereka tahu ini merupakan rencana dari Beong Tae agar bisa menghabisi dan mengalahkan Geong si harimau putih. Saat pulang sekolah, Geong mengajak kawan-kawan termasuk para murid lemah untuk mabuk sebagai perayaan dirinya yang menjadi ketua OSIS. Dan disinilah Beong Tae mulai menjalankan aksinya dengan terus memberikan minuman amer kepada Geong agar mabuk. Dan ketika mabuk nanti, Beong Tae berencana akan segera menghabisinya. Setelah cukup lama berpesta, Geong pun memutuskan untuk pulang. Di tengah perjalanan, Geong pun sangat terkejut saat melihat si naga biru sedang mencegatnya. Sontak saja mereka berdua pun langsung baku hantam di sana. Tapi dilihat dari cara bertarungnya, kalau si naga biru itu bukanlah Beong Tae cuy. Tak perlu waktu lama, Geong berhasil memojokkan si naga biru itu. Dan ia pun sangat terkejut sekali saat membuka topeng si naga biru yang ternyata itu adalah si Hong. Rupanya sebelum itu Hong telah disuruh oleh Beong Tae untuk menyamar menjadi si naga biru untuk memastikan apakah Geong ini sedang dalam keadaan mabuk atau tidak. Tidak lama dari itu datanglah sang naga biru asli, Beong Tae beserta para murid culun. Lantas mereka semua berlari untuk menghadapi dan mengeroyok Geong. Namun tidak semudah itu Perguso karena si Geong ini sangatlah kuat sekali dan bahkan malah balik mengalahkan mereka. Di saat mereka sudah tergeletak, untungnya datang Jiong ke sana yang ingin membantu Beong Tae. Merasa terpojok, Geong pun memutuskan untuk kabur saja. Namun siapa sangka semenjak pertarungan ini, Geong tidak pernah masuk sekolah, entah karena takut atau apa. Yang jelas tidak masuknya Geong membuat para murid menjadi senang karena mereka tidak dipalak dan dibully lagi. Namun ketika pulang sekolah, Hong dihajar habis-habisan oleh Geong agar mau memberitahukan siapa di balik sosok naga biru itu. Sebab ia yang akan segera menghabisinya hari ini juga. Tidak ada pilihan lain, Hong pun memberitahukan kalau naga biru itu adalah Beong Tae. Tentu Geong pun sangat terkejut sekali karena Beong Tae yang culun mampu menghabisi kawan-kawannya dan bahkan sempat mengalahkannya. Mendengar info itu, ia pun langsung menghabisi Jiong dan para murid culun untuk memancing Beong Tae datang. Dan benar saja tidak lama dari itu Beong Tae pun datang juga dengan mengenakan topeng naga birunya. Melihat hal itu, Geong pun tersenyum jahat dan tanpa banyak bacot lagi, Geong pun berlari untuk bertarung dengan Beong Tae. Sehingga terjadilah pertarungan yang cukup mantap cuy. Sialnya si Geong ini sangatlah kuat sekali dan bahkan berhasil memojokkan Beong Tae. Namun seperti biasa, Beong Tae tidak menyerah begitu saja. Dan ia pun bangkit demi bisa mengalahkan Geong si harimau putih. Dan siapa sangka, Beong Tae berhasil memojokkan bahkan menumbangkan Geong. Saking emosinya, Beong Tae langsung mengambil kayu untuk mematahkan tangannya Geong. Sebagai upaya balas dendamnya selama ini. Akan tetapi ia mengurungkan niatnya itu dan hanya mengancam Geong untuk jangan melakukan pembulian lagi. Jika tidak ingin dihabisi olehnya. Anjay, mantap.